orang Islam sendiri pun nanti nggak langsung masuk surga. Ada prosesnya. Ditimbang dulu berat mana dosa antara pahala. Oke? Oke, bisa saya tanggapi? Yang katanya abang nanti di sana ditemani bidadari apa-apa, itu tidak segampang itu, Bang. Semua ada prosesnya. Oke. Jadi jangan abang salah-salahkan Islam. Jadi kami aja yang memang dijamin masuk surga, tapi mesti memperbanyak pahala daripada dosa. Karena di Al-Quran itu, Bang, yang diterima cuman agama Islam di dalam surga, yang lain no way. Yang diterima cuman umat Nabi Muhammad. Oke, sudah? Yang ada di surga. Dah. Baik, saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, apa yang diutarakan oleh Miss Nara tadi itu tidak benar. Ajaran agama Islam. Mana tidak benar? Katanya mau ditanggapi. Boleh nggak ditanggapi? Boleh Ya, ditanggapi? boleh. Abang ini banyak protes, tapi protesnya yang aneh-aneh. Baik. Kalau saya ngomong pakai dalil, kalau saya ngomong pakai Al-Qur'an, kalau dia ngomong pakai Al-Cungur. Baik. Saya balikan kamera saya. Kita adu Al-Qur'an versus Al-Cungur. Baik. Kita buka ini Quran surat Maryam ayat yang ke-71 ya. Apa dikatakan? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Betul. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Selamat umat muslim mendatangi neraka. Ini jelas ayatnya. Ya. Surat Maryam ayat 71. Makasih. Nah, saya akan kuatkan lagi. Saya akan kuatkan dengan Quran surat Al-Ahqaf. Ya, kelihatan ya? Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Qul ma kuntu, ya. Qul, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui. Perhatikan, Muhammad disuruh berkata, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Muhammad tidak tahu dia. Bahkan dia katakan dia tidak dijamin masuk surga. Nih, perhatikan ya. Apakah Muhammad dia tahu masuk surga? Nih. Perhatikan. Saya akan tunjukkan hadisnya di mana Muhammad dikatakan tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Perhatikan. Saya akan bacakan. Ya. Hadisnya, sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Bang, apa kebanyakan baca hadis itu di dalam Islam aja, Kalau Bang. saya harus ada dalilnya. Nih. Kalau saya ada dalilnya. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ya. Dia berkata begini, tidak ada nih. Perhatikan ya. Dikatakan bagaimana cara memahami akidah benar sebelum dibahas, kita kutip terlebih dahulu hadis dari Rasulullah sebagai berikut. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad tidak pernah menjamin masuk surga. Ini jelas sekali. Tidak juga denganku. Bahkan seorang profesor, seorang ahli, seorang tafsir Al-Quran, seorang ulama besar, namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapak dari Najwa Shihab. Apa dikatakan? Nih, ya kan?
Saya akan tunjukkan pernyataan dari Quraisy Shihab ya. Nih ya, sebentar. Bahwa kata beliau Muhammad itu tidak benar dijamin masuk surga, supaya umat muslim jangan atau umat muslim berhenti menebar hoax. Perhatikan ini. Ini dalam acara buka puasa nih ya, dengarkan. Memasuki segmen yang terakhir Pak Quraisy. Nih, dengarkan. Untuk bertanya saya ataupun Edi ya, gitu. Tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk Yang paling surga. mulia. Perhatikan. Pertanyaannya begini, ada Sudah dijamin masuk surga kan? ya, itu orang yang mengklaim. Itu orang yang mengklaim bilang Ya. begini. Tenang dulu. Belum. kami Ini sudah makanya umat dijamin muslim nih kalau masuk nonton nggak surga. pernah sampai habis. Tenang. Kalau nonton itu sampai habis. Yang menyebabkan kalian tersesat adalah belum selesai pesannya kalian sudah keburu mengatakan amin. Belum selesai, dengerin dulu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu. Apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu. Hampir seperberapanya lah gitu. Hal dulu tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Nah, tidak benar. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Ya kalau orang awam mengatakan Muhammad dapat jaminan surga, kalau Quran bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya dan juga terhadap umat muslim. Bahkan menurut Al-Quran surat Maryam ayat 71, dan sudah ditetapkan bagi kalian untuk mendatangi neraka itu. Kan? Udah sekarang gini aja Bang. Memang semua umat itu nanti pada di neraka. Tapi yang paling kekal itu, tapi nanti kami dinaikkan ke surga, kalian ditinggalin neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Yang jelas-jelas aja yang diterima di surga itu hanyalah umat Islam. Ya, mana dalilnya bahwa yang Bukan masuk loh, surga itu Bang umat Ain. muslim? Mana dalilnya? Tengok ada Al-Quran. Bang, itu Kalau ada ayat tafsir-tafsir Quran yang yang abang baca itu mengatakan semua bahwasanya keliru. umat muslim Keliru masuk tuh. surga, saya terjun dari Monas. Mana dalilnya umat muslim masuk dari kemarin surga? abang kan tak terjun-terjun. Yang Kalau memang ada, abang- dengarkan Nara. You bisa baca Al-Quran dengan artinya, pasti you tahu. Oke, Nara, saya mau bilang sama kamu begini. Hmm. Di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 30, 31, 33 Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yaitu kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Itu yang dijanjikan Nggak ada bilang nggak ada di gadis-gadis montok, nggak ada di situ clear, nggak ada. Wah, Itu hanya apa? Aduh, Kalau kebun anggur, Bang, Anda akan Gitu nggak? dikasih Itu. gadis-gadis montok. Waduh, ini nggak ada ceritanya macam itu. Itu tidak semudah itu. iya karena kamu masih Islam makanya kamu nggak tahu itu. Coba Kenapa kamu aku tahu masuk- itu pasti kamu tidak jadi Islam lagi. Kenapa aku masih Islam? Karena Islamlah yang diterima di surga. Agama lain tidak diterima di surga. Baik, kita akan tunjukkan ya, kita akan tunjukkan kepada mereka. Bang, itu hadis-hadis baca itu semua itu mungkin salah arti. Di dalam Islam ini Bang, baca ayat aja salah dengungnya aja udah salah arti. Ya Misalkan masalahnya kan ini kan Al-Fatihah. yang kita baca tulisan, bukan dengungan kita. Yang kita baca kan Iya, itu. tulisannya. Baik, saya akan bacakan Memang ya. betul. Waduh. Contohnya gini itu dulu. Contohnya gini, baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kan alham kan. Tapi kalau hanya itu di tenggorokan artinya udah beda dengan
Mulai biasa aja. kerjaan orang Islam selalu begitu dari dulu itu aja yang Ada dibahas. dua arti bang. Berarti yang di Iya, dalil-dalil yang you baca intinya, itu oke. salah. Intinya, bagi orang-orang yang bertakwa, dijanjikan oleh Allah itu apa? Surga. Oke, kebun-kebun anggur, betul nggak? Kebun-kebun anggur, buah-buahan, dan sungai susu. Itu Dan betul. gadis-gadis yang berpayudara montok, betul nggak? Nggak ada, itu nggak ada. Gadis-gadis nggak ada. Yang ada bidadari untuk orang-orang takwa. Bukan semua, tidak sembarangan. Bang. Baik. Kita Tidak akan semua bisa dapat. bacakan saja ya. Kita akan bacakan saja ya. Sungguh mereka Di ini dalam orang-orang Al-Quran, yang Bang, sekali nekat lagi, Bang. nih. Oke, baik. Saya akan bacakan di dalam Quran surat An-Naba ayat 33. Saya balikan kamera saya. Luar biasa, kaum muslimin mengingkari kitabnya. Kaum muslimin malu dengan kitabnya sendiri. Perhatikan. Kok malu, gak malu. Yang Oke, menulis coba artinya baca itu, ini. dia salah, Coba baca salah ini. dengungnya. Oke, coba baca ini. Nggak nampak aku. Waqa'iba. Nggak ada. Ini loh, coba baca ini. Nggak pakai spek, Bang. Nggak baca. Waqa'iba. Waqa'iba. Atroban. Nggak, Bang. Waduh, apa arti waqa'iba atroban dan gadis-gadis montok yang sebaya? Ini loh Quran surat Bang, An-Naba itu ayat 33. Ini. Itu salah dengungnya itu, makanya aku nggak berani baca karena Salah takut salah dengung, salah baca. Aduh, mendengung Gitu, Bang. aja. Gini aja, baca Al-Fatihah. Gini aja. Baca Al-Fatihah Gini aja. Kalau Gini aja, Miss Nara. kalau dia salah Gini aja, kamu punya Quran gak di situ? Sedikit. Salah artinya. Gini. Ada. Oke, kamu punya Quran gak di situ? Ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33 di situ, coba. Surat An-Naba ayat 33. Disangkain kita bohong-bohong. Silakan. Aduh, dia tidak mau dia kalau dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Dia maunya dikasih pangeran-pangeran. Salah arti. Salah arti itu. Ya coba dibaca situ, coba. Surat An-Naba, kita mulai dari 31 coba. Hadiah sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bertakwa adalah Pahala jangan yang dibaca. diberi. Baca An-Naba 30, 31, 32, 33 coba baca. Lagi halangan, Bang, nggak boleh baca. Alasan saja. Dia sudah tahu di situ tulisannya. Wah, benar di gadis-gadis montok. Iya, bukan, nggak ada gadis-gadis bontok, yang ada Ya udah coba baca, air coba susu. baca 31, Yang 32, ada 33. air susu. Baca. Yang Coba. ada air dijanjikan air Baca susu. dulu 31, baca 31-nya, baca Air 31-nya. susu dan buah-buahan. Baca 31. Sesungguhnya Oke, dia agak minus. Coba Abang di situ apa? Coba baca aja, kami yang baca. Nanti kalau saya yang baca kamu tidak percaya, silakan. Udah, Abang baca dulu di Ya baca saja kan kamu gampang sih baca itu, silakan. Udah minus, Bang, nampak, Bang. Aduh, pantesan tidak nampak karena kamu tidak melihat di situ kebenaran. Pantesan Tapi di saja situ- masih Islam. Pesan saya begini saja, di Nara. Tapi di Nara, situ pesan saya nggak ada begini. yang gadis montok, itu nggak ada di situ. Itu Ya, hanya karena salah. kamu gini Nara, gini. Ini serius ya, gini. Saya hanya mau berpesan kepada kamu begini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kamu ikuti.
Kalau kamu mengikuti ajaran Muhammad, yang ada ya kayak begitu. Gadis-gadis montok. Nah itu Ya itu kan? versi Bidadari. yang Itu bukan nggak ada versi gadis saya. montok, yang ada bidadari surga, bidadari Itu surga bukan yang versi ada. saya, itu versinya Muhammad. Aduh, makasih Gunadi, Nggak ada makasih. ditulis di situ ya. Nggak Oke ada dah, ditulis kamu di situ. belajar dulu lah, ya, belajar dulu sana. Aduh, kamu baca saja tidak mau, dibawa dulu sana. Heran saya dengan mereka ini. Oke, kita kasih naik ada Naura. Naura. Oh, bakso Mas Torik. Ya, bakso Mas Torik, silakan nyalakan kamera Anda. Bakso Mas Torik. Oke. Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana? Gimana suruh Maksudnya gimana? Anda ingin menyampaikan apa, Bang Mas Torik? Anda kan naik ke sini, Anda Muslim kan? Betul? Muslim, memang kenapa? Iya. Anda mau menyampaikan apa kepada saya? Enggak mau nyampaikan apa-apa, cuman sering nonton aja. Oke, berapa lama Anda sudah sering nonton Edis TV? Ya enggak lama juga. Cuman Baru berapa sering lama? nonton aja. Baru berapa Acaranya lama? apa, Bang? Gimana? Acaranya apa? Katanya Anda sudah sering nonton Edis TV, tapi masih nanya acaranya apa. Ini gimana sih? Bukan gimana-gimana, orang saya nanya sih, gimana sih? Oke. Betul tidak bahwasanya Anda sudah sering nonton Edis TV? Iya. Oke. Ketika Anda menonton saya, Anda ingin menyampaikan tanggapan apa? Tanggapan saya kenapa selalu ini ya, memojokkan pengikut seorang muslim itu nabinya kayak gini gimana maksudnya? Oke, baik. Memojokkan. Kenapa? Oke. Sebelum saya ke bahasan itu, ketika Anda nonton saya itu, ada nggak terucap dari mulut saya fitnah ataupun pernyataan-pernyataan yang tidak benar tentang agama Islam? Ya kayak barusan Apa sama contohnya? si Mbak itu gimana? Apa? Yang mondok-mondok itu gimana maksudnya? Itu menurut Anda tidak benar? Mm-mm. Oke, ada Al-Quran nggak di rumah? Adalah. Oke, supaya fair, coba bisa nggak Anda cek di situ? Saya yang bohong atau Anda yang bohong? Di dalam surat An-Naba ayat 33 coba baca. Gak usah dicek kitabnya, bilangin Ini aja. berarti sama Anda bohong. Anda bilang bahwasanya Kalau saya Anda- bohong. Terus Anda kalau bilang Anda tidak mampu usah buka dicek, aja, berarti yang coba. bohong Anda. Saya nggak usah cek kitab, nggak usah. Oke, mau saya bacakan dari sini. Ya maksudnya apa aja, nggak usah panjang lebar. Baik, Maksudnya saya apa? tampilkan di sini ya, saya tampilkan di sini. Coba, apakah Anda bisa membaca Al-Quran atau tidak? Memang orang Muslim ini teman-teman pandai membaca huruf Arab tapi tidak tahu artinya. Oke, silakan. Saya buka dulu kamera saya biar Anda baca. Oke, aduh. Oke, kelihatan nggak ini ayat Al-Qurannya? Ini surat Nggak jelas, An-Naba. katanya nggak jelas. Ini surat An-Naba ayat 33. Wa kaiba atroban. Terjemahannya, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Jadi kalian diiming-imingi oleh Allah gadis-gadis yang berpayudara besar. Di dalam buku tafsirnya dikatakan begini. Diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari-bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya.
kesenangannya bergaul. Bergaul di sini maksudnya, ya itu tadi maksudnya bergaul, maksudnya bersetubuh, ya kan? Kesenangannya itu bersetubuh dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia. Akan dialami pula oleh para ahli surga dengan cara yang lebih sempurna. Tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya. Nah, menurut Pak Ustadz, terjadinya itu adalah burungnya berdiri selama 70 tahun. Loh, kita putarkan. Apakah saya ini bohong atau tidak? Saya ini membicarakan agama Islam berdasarkan sumber Islam sendiri, nih ya. Apakah kesibukan para penghuni surga nih? Bentar, kita acukan dulu iklannya ya. Bentar, sabar. Ini ada iklan. Bentar. Sabar ya. Nih. Kelihatan ini ya? Kelihatan? Kita putarkan ya. Muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Terus Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Itulah kesibukan para penghuni surga. Melakukan yang namanya gimana? Terus maksud abang gimana? Kok maksudnya? Anda mengatakan tadi saya bohong. Gimana sih? Iya, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menerangkan bahwa apa yang dijanjikan Allah bagi kaum muslimin Abang itu siapa adalah menerangkan? gadis-gadis Abang siapa montok. menerangkan? Terus abang siapa menerangkan? Saya tidak menerangkan, saya hanya mengutip apa yang ada dalam Quran dan penjelasan para ulama. Buat apa tujuannya mengutip? Tujuannya untuk menyadarkan kaum muslimin bahwasanya apa? Sama abang? Karena orang-orang muslim banyak mengatakan bahwa ajaran Islam itu meneruskan ajaran Injil. Orang-orang Islam mengklaim bahwa ajaran agama Islam itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Orang-orang Islam mengklaim bahwasanya bahkan Yesus seorang muslim. Makanya saya bilang tidak mungkin itu benar. Karena ajaran agama Islam isinya kayak begitu tadi. Maaf. Ini kalau Yesus itu siapa? Kok lari kemana-mana sih? Baik. Kalau Yesus itu siapa? Baik. Saya kan cuma nanya. Baik. Maksudnya fokus dulu tanggapi itu, gitu loh. Setelah Anda selesai baru kita membahas siapakah Yesus gitu loh. Jangan lompat-lompat ke sana kian kemari. Berarti Anda sudah setuju? Lompat, ini ada jalurnya kok, lompat-lompat. Oke, berarti Anda sudah setuju saya tadi cuma ya? Nanya dari tadi saya cuma nanya. Berarti Anda setuju bahwasanya ajaran agama Islam itu isinya janji-janji akan seksual tadi, betul? Ya enggak lah. Nah, masih enggak kan ini? Kalau kamu tidak mengakui itu, bagaimana kamu mau mengakui apa yang saya jelaskan tentang Yesus? Orang kebenaran di depan matamu saja tidak kau akui. Kamu siapa? Ya sudah.
Kalau kamu kamu akui mau dulu. jelasin tentang Muslim, Kamu orang jelaskan Muslim, kamu akui harusnya gini. Kamu kamu akui dulu, buat pengakuan dulu. Setelah itu saya akan jelaskan kepada kamu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. maaf. Itu Kalau tidak sama kamu dengan mau apa yang menjelaskan sama diajarkan orang oleh Muslim, kamu Muhammad. harus Muslim Bertolak dulu, belakang. baru itu benar. Kamu bukan Muslim, jelasin sama orang Muslim. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Maksudnya supaya orang Islam sadar bahwa janji Allah itu Nggak usah adalah disadarin hal-hal sama yang kamu seksual. lah. Kamu sendiri bukan orang Muslim. Emang Disadarin harus sama Muslim? kamu. Gimana sih? Emang harus Muslim biar tahu Islam itu apa? Maaf aja, kamu Muslim bukan. Tidak mungkin saya menjadi pengikut Muhammad seperti Anda. Nah terus ngapain? Justru tujuan tujuannya? saya adalah untuk menyadarkan Ngapain Anda tujuannya bahwa Islam itu untuk yang saya? seperti yang tadi. Untuk jelasin sama saya apa tujuannya coba? Biar Kalau Anda kamu Muslim, sadar. saya mau dijelasin ada tujuannya. Yang tadi yang ngomong tadi bukan Muslim, Ustadz tadi yang barusan ngomong. Saya nanya sama kamu bukan yang Ya, lain-lain. Belajar dulu sana. Marah-marah saja kerja. Heran, diajak diskusi. Kamu bukan Muslim, ngapain kamu marah-marah saja? Herman saya dengan kalian ini. Aduh. Begini loh teman-teman. Yang benar saja, yang fakta saja, yang sudah jelas saja, kamu tidak mau mengakui itu. Lalu kamu ingin mengalihkan perhatian dengan bertanya siapa itu Yesus. Kalau kamu mau mengenal siapa itu Yesus, buka dulu pintu hatimu. Akui dulu bahwa kamu berada di dalam kesesatan. Lalu kamu mengatakan, ya saya sadar saya sesat, lalu saya butuh Tuhan Yesus. Baru saya ajarkan, beritakan kepada kamu tentang nama Yesus. Aduh, Muslim. Cobalah. Kan sudah saya bilang, sebenarnya sederhana yang kita perlukan dalam sebuah diskusi atau debat. Simple. Satu, kejujuran. Yang kedua, keberanian. Jujur untuk mengakui yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berani untuk mengambil kesimpulan untuk meninggalkan agama Islam. Simple. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada Muhammad. Sudah datang Muhammad ke sini sekarang kan? Ya, silakan Muhammad. Apakah Anda seorang Muslim? Bantu buka kamera. Silakan, sudah saya bukakan kamera Anda. Silakan Anda terima. Kamu itu Dia lagi. kamu itu Dia lagi. Enggak, Tadi aku sampai sekarang mana? santai. Tadi sampai mana bicara kita? Kita tadi bicara sampai Muhammad menyuruh wanita menyusui Oke. yang bukan muhrimnya. Oke. Betul atau salah bahwa ada seorang istri Abu Huzaifah? Terus Coba bisa nggak yang belakang itu jangan ngomong karena suara dia itu ikut masuk ke dalam. menengocak. Coba. Mas. Oke. Betul atau tidak? Ada seorang perempuan bernama Sahlah. Ya. Sahlah ini istri daripada Abu Huzaifah. Ya. Abu Huzaifah. Oke. Abu Huzaifah ini cemburu kepada Sahlah. Karena apa? Ya. Karena ada pria lain di rumah itu. Namanya Salim. Ya, pria itu pembantu ya atau Iya, gimana? pria itu tiada lain adalah pembantunya atau Ya, anak betul. atau tangan kanannya dari Abu Huzaifah itu sendiri. Ya, betul. Nah, Sahlah ngomong begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di wajah suamiku, yakni Abu Huzaifah, ada raut kecemburuan perihal Salim yang sering keluar masuk rumah kami. Padahal Salim itu adalah budaknya sendiri. Padahal Salim itu adalah tangan kanannya sendiri.
Yang Ya. demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Ya. Lalu Muhammad bilang begini, susuilah si Salim itu. Ya. Terkaget-kagetlah Sahlah Ya. terkaget-kaget dengan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui Salim itu? Dia itu sudah dewasa sebagaimana pria dewasa pada umumnya. Dia itu sudah berjanggut. Muhammad tertawa, terpingkal-pingkal, kemudian Sahlah akhirnya mengikuti perkataan Muhammad. Besoknya Sahlah datang lagi kepada Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi setelah saya susui Salim. Nah, terus Sebentar, kamu pertanyaan menafsirkan- saya, sebentar. Pertanyaan saya menceritakan fitnah atau saya menceritakan sesuatu yang ada dalam sumber-sumber Islam sendiri? sesuatu yang ada dalam sumber Islam asli, real, kamu menceritakannya betul. Lalu kenapa kamu ingin membunuh saya? Silakan. Nah, gak bahas itu. Kenapa kamu kok sampai situ? Kita bahas ini. Enggak, tapi kan gara-gara itu kamu mengatakan halal darah Edis. Halal kalau nggak Edis bahas. pulang ke Indonesia, Edis harus dibunuh. Betul atau tidak? Aku mau menjawab dulu ini. Sebentar dulu, betul Biar- atau tidak gini? Betul atau tidak kemarin kamu mengatakan bahwa darah Edis halal. Edis kalau pulang ke Indonesia akan dibunuh. Betul atau salah? Nah, aku nggak pernah bilang halal loh. Tapi aku kalau kamu ke Indonesia, insya Allah kamu akan dikeroyok. Nah, atas dasar apa? Padahal saya mengatakan sesuatu yang ada dalam sumber Islam. Aku belum jawab, Dis, ya Allah. Sebentar dulu. Gusti. Gini loh, apa dasarnya kalian ingin mengeroyok saya sementara yang saya kutip itu ada sumbernya dalam agama Islam? Yang didebatin ini dulu, nanti. Oke, Paham bilang nggak? saja, bilang begini. Sebelum ke debat itu, saya mau tanya, apa alasan muslim-muslim ingin mengeroyok saya? Karena kamu sering mengejek. Benar atau Paham. tidak yang saya katakan? Loh, yang mana? Yang barusan tadi, benar atau salah? Benar. Terus Cuman kenapa kemarin- saya dibilang mengejek? Kenapa saya dibilang mengejek? Yang saya katakan itu Kamu benar. mau tak jelasin, ampun. Silakan. Mohon maaf, nggih. Saya Silakan. ingin meluruskan pemahaman kamu yang botol itu ya. Gini loh ya. Pemahamanmu yang benar itu hadis itu benar, real benar itu hadis Muslim ya. Hadis sahih ya. Betul itu betul. Saya tidak membantah hadis itu. Itu benar disusui biar menjadi anak angkat. Nah, kamu gara-gara pikiranmu yang kotor, kamu itu bayangkan susu dada. Padahal susu ini bisa diperas, ditempatin di gelas atau di botol, kan bisa. Itu buat syarat biar menjadi anak angkat. Pikiranmu kotor ini. Saya pikir dia mau menjawab apa, saudara-saudara. Ternyata jawabannya hanya nyolong dari internet. Baik. Tadi Mana kamu internet? Oke, Mana? baik. Jawaban itu Kamu jawaban juga, klasik. Kamu juga internet. Oke, sudah bisa saya tanggapi atau masih terus? Ya masih terus. Silakan. Baik, Tanggapin. saya tanggapi. Jadi teman-teman, kalau Itu kalian nomor melihat, satu ya, belum bentar. Itu silakan. nomor 1. Ya, nomor 1 itu alasan saya itu bisa disusuin dengan pakai botol. Ya, real, nggak ada pikiran otak kotor kayak kamu. Sudah? Kristen nih kayak kamu pikirannya kotor. Nomor 2 itu di akhir kan Rasulullah itu ketawa. Bisa aja itu juga bercanda. Udah, silakan tanggapin. Silakan tanggapin. baik, saya tanggapi. Saya tanggapi dulu dengan bercanda. Kamu bilang di situ Muhammad tertawa. Betul, dalam hadis itu diriwayatkan Muhammad tertawa dia. Dan kamu katakan bercanda. Apakah kerja Muhammad berarti kamu ingin mengatakan bahwa Muhammad sering melecehkan perempuan dengan kata-kata verbal yang melecehkan? Dia menertawakan seorang perempuan dengan menyuruh perempuan menyusui laki-laki. Artinya omongan dia sudah saru-saru, sudah porno-porno. Tuh, itu kamu yang buat sendiri kesimpulan itu. Kemudian yang kedua. Bukan. Tenang, saya masih jawab. Tenang, saya masih jawab. Ada masalah botol.
Baik. Ya, terus. Artinya Muhammad melakukan pelecehan verbal. Muhammad melakukan perkataan-perkataan yang bersifat porno suara, porno ini kata-kata yang menimbulkan hal-hal yang bersifat porno. Baik. Kemudian yang kedua, kamu menjawab bahwa itu disusui bukan berarti susu payudaranya dikasih ke mulutnya laki-laki yang sudah dewasa itu, tetapi diperas, dimasukkan ke botol. Jawaban Buat ini, syarat itu. Saya masih ngomong, tenang. Nanti kamu tanggapi. Begini, jawaban ini adalah jawaban yang didapatkan dari ceramah-ceramah yang ada di internet. Jawaban ini jawaban putus asa. Jawaban yang ingin supaya Muhammad tidak menyuruh perbuatan cabul. Pertanyaannya begini, kalau memang itu disuruh masukkan ke dalam botol, kalau memang itu dimasukkan diperas lalu dikasih, kenapa si Sahlah berkata dia sudah dewasa? Bagaimana mungkin saya susui dia sudah akalnya sudah seperti pria lainnya. Itu berarti di dalam pikiran Sahlah bahwa memang susui itu langsung dari putingnya itu, langsung dari payudaranya. Itulah kenapa Sahlah, tenang dulu, saya selesaikan. Saya selesaikan dulu. Tenang. Saya selesaikan. Itu berarti yang ditangkap oleh Sahlah memang benar-benar menyusui langsung dari payudaranya. Itulah yang membuat Muhammad tertawa. Kalau memang itu dimasukkan dalam botol, pastilah Muhammad sendiri akan berkata, maksud saya susunya itu masukkan dalam botol, Sahlah. Harusnya Muhammad ngomong begitu kalau memang itu harus dimasukkan dalam botol. Tetapi ini yang terakhir, yang terakhir. Kamu benar. Yang terakhir. Iya benar tuh, temanmu sudah mengiyakan tuh. Tapi kamu itu ya cari uang untuk Temanmu sudah mengiyakan. Kamu itu mencari uang. Temanmu sudah mengiyakan. Sebentar, saya selesaikan lagi. Dikit ini. Ini dikit. Yang terakhir. Pertanyaannya yang terakhir. Apakah Sahlah di dalam keadaan memiliki air ASI? Fokus. Apakah Sahlah memiliki air ASI? Kita ketahui teman-teman. Wanita yang tidak sedang menyusui, wanita yang tidak sedang hamil, payudaranya tidak akan mengeluarkan air susu ibu. Masalahnya Sahlah tidak ada satu indikasi bahwasanya payudara Sahlah itu ada susunya. Jadi ini mustahil Anda peres-peres yang diperes apanya, ngarang bebas. Silakan jawab. Sekarang aku kepengen tahu isi otakmu yang sebenarnya. Kira-kira Muhammad itu melakukan pelecehan seperti itu benar apa enggak? Benar. Kalau kamu orang jujur. Benar. Berarti otakmu kotor, pikiranmu ngeres. Yang ngeres itu pikirannya Muhammad. Kenapa dia ketawa-tawa? Kamu yang menafsirkan itu. Muhammad tertawa nggak? Nah, Muhammad tertawa berarti apa yang ditertawakan oleh dia? Apa yang ditertawakan oleh Muhammad? Yang ditertawakan sama Muhammad itu menunjukkan bahwa itu hal yang tidak mungkin. Paham kamu? Hal yang tidak mungkin. Tidur di bawah sana. Hal yang tidak mungkin. Iya, tidur di bawah sana. Sakit kepala saya sama kamu. Aduh. Yang ditertawakan ini jawaban macam apa sih? Yang ditertawakan oleh Muhammad itu adalah perihal Sahlah yang dia ragu-ragu dengan Muhammad. Bagaimana saya susui dia pria dewasa? Gimana sih, aduh. Oke, kita kasih naik ada Ihsan Nugraha. Silakan. Aduh, 16.900 orang loh yang nonton. Bang,
Ini ada 16-17 ribu orang di TikTok yang menonton. Di YouTube mungkin kurang lebih 4 ribuan orang yang menonton. Tolong bang, jangan buat malu agama Islam ya. Jangan permalukan agama Islam. Oke? Ketemu lagi bang. Oke, saya mau tanya, Anda Muslim? Muslim. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Anda dulu lah, Anda dulu. Oke, tadi Anda sudah menyimak? Belum, baru masuk, saya baru masuk. Oke. Anda punya istri nggak? Aku masih bocil, bujang enam. Masih bocil. Anda punya ibu? Punya. Oke. Kira-kira kalau ibumu disuruh menyusui pria lain yang sudah dewasa, berarti kira-kira kurang ajar nggak itu orang yang nyuruh begitu? Ibu saya. Terus? Disuruh menyusui pria lain yang sudah dewasa, kurang ajar nggak orang yang nyuruh gitu? Iya. Nah, sekarang dengarkan. Dengarkan Ihsan Nugraha ya. Muhammad pernah menyuruh seorang perempuan untuk menyusui pria lain. Perempuan itu bernama Sahlah binti Suhail. Sekarang pertanyaan saya, kurang ajar nggak kira-kira nabimu? Bang, ada pelanggaran ini bang. Kenapa bang? Coba jawab, kira-kira nabimu kurang ajar nggak? Ada pelanggaran ini, kenapa? Ya enggak lah. Mulai ada pelanggaran. Ya. Oh, tidak. Kenapa tidak? Iya. Kenapa tidak? Sementara kalau ada orang menyuruh ibumu menyusui pria lain, kau bilang kurang ajar. Kalau Muhammad yang nyuruh nggak kurang ajar, gimana? Coba. Coba. Ngerokok kau ngerokok. Bentar, aku turun ntar naik lagi. Taikin lagi bang, taikin lagi bang. Kayak ginilah umat muslim teman-teman. Iya teman-teman, gimana coba? Kan saya sudah bilang Abdul Somad, Adi Hidayat, Khalid Basalamah. Apakah kalian akan diam saja melihat syubhat yang seperti ini? Apakah kalian tidak terpanggil untuk menjawab? Apakah tidak terpanggil giroh kalian ingin meluruskan dan membantah? Bahkan kalian ingin membalikkan argumen-argumen Edis TV atau Edis Sidabutar? Coba, di mana giroh kalian, wahai Abdul Somad, Adi Hidayat? Mana? Mereka diam saja. Tetapi saya tahu teman-teman, kalau mereka naik, dikhawatirkan mereka akan malah mengiyakan saya. Itulah yang menyebab mereka tidak mau naik. Itu. Tetapi seperti biasa yang terjadi teman-teman, mereka tidak akan bisa menjawab. Mereka tidak akan bisa membantah. Mereka tidak akan bisa mendebat saya. Yang mereka bisa adalah tangkap Edis TV. Penjarakan dia. Saya mau bilang begini. Ini pesan penting saya mau bilang. Muslim, kau mau nggak panjat sosial? Kau mau nggak pansos? Kau mau nggak terkenal? Kau ambil satu langkah terhadap Edis TV. Ya. Kalau ada muslim yang berani ke Mabes Polri, bikin laporan polisi, terkenal kau seluruh Indonesia. Betul. Iya. Kamu akan menjadi orang yang sangat terkenal dan akan banyak orang muslim akan mewawancarai Anda. Wih bang, gimana bang, Anda berani bang? Berani bang Anda melaporkan Edis TV ke Mabes Polri bang karena pernyataan-pernyataannya. Pasti akan heboh. Anda akan jadi umat muslim yang sangat terkenal. Iya. Jangan cuap-cuap doang seperti Rudi Iskariot. Yang ada dia dapat bulian. Iya. Seperti itu. Makanya kalau kamu betul-betul mau mengambil langkah yang nyata seperti itu.
Tapi teman-teman, yang saya khawatirkan begini, yang mau dilaporkan tuh apa? Iya, apa yang mau dilaporkan? Yang saya bilang fakta, yang saya sajikan kenyataan. Memang betul Muhammad demikian. Pak, Mabes Polri, saya mau bikin laporan. Laporannya apa? Itu Edis TV memfitnah Rasulullah. Apa yang difitnahkan? Katanya Rasulullah menyuruh perempuan menyusui pria lain yang sudah dewasa, Pak. Betul-betul dia fitnah. Dipanggil Ustadz. Ustadz, apa betul ini dipanggil ahli agama ya? Bahwa Muhammad menyuruh perempuan menyusui pria lain. Oh betul itu. Pantesan tidak pernah ada. Ya, yang diomongin fakta gimana? Yang saya omongin fakta. Yang bikin kesel itu sebenarnya bukan isinya. Yang bikin kesel itu bahwa saya menyampaikannya dengan bahasa-bahasa entertain, dengan bahasa-bahasa yang lucu, seolah-olah menyakiti hati itu. Tapi kalau muatannya ya benar semua. Seperti itu ya. Ayo silakan. IPJ Media. Silakan, IPJ Media. IPJ Media, apakah Anda seorang muslim? Halo Bang Idis. Ya, muslim Bang. Iya, muslim. Oke Bang, sudah sering nonton Idis TV Bang? Iya, sudah. Oke, yang selama Anda nonton saya nih Bang, ada nggak statement saya yang merupakan fitnah terhadap Islam, fitnah terhadap Muhammad? Banyak Bang. Saya mau kesana, cuman saya mau bahas dulu masalah rumah apologet Anda, boleh nggak? Oh, rumah apologet, silahkan. Anda saya DM loh. Anda DM saya. Gini, sebentar. Yang DM, kalau selesai acara ini, yang DM saya itu ratusan orang. Dan saya harus balesin satu-satu itu. Ya. Dari yang mulai nggak jelas, dari yang mulai hanya share-share video, dari yang mau nanya, Bang mau support rumah apologet Bang, supportnya kemana? Banyak sekali yang mau saya pesan. Pesan dari Anda, sebentar, pernah saya balas nggak pesannya? Anda balas, Anda nyuruh saya minum obat kan biar saya jadi dungu kayak Anda kan. Oh benar, suruh minum obat. Oke, Anda kirim pesan kepada saya apa itu? Anda kirim pesan kepada saya apa? Baca nggak chat saya? Baca nggak? Gini, kadang-kadang Anda tidak baca semua. Bang, tenang Bang, ngomongnya ganti-gantian biar enak, betul? Betul nggak? Oke. Buka aja chat saya di sini. Kalau saya buka nanti terjeda siaran ini. Artinya saya keluar, Oke, silakan. saya harus pulang, saya harus tutup layar saya dulu. Jadi nggak bisa. Gini, waktu itu Anda kirim pesan kepada saya apa? Sehingga saya pesan kepada Anda harus minum obat. Apa pesan Anda dulu? Ya. Jangan dibisu-bisukan, Bang. Nggak kedengeran. Ya. Aduh, inilah teman-teman ya. Pura-pura suaranya dihilang-hilangin. Emang suaranya ada nggak? Saya bilang, saya mau menjelaskan, saya bilang. Oke, Suaranya ada silakan. nggak? Anda Ada, kirim oke, saya pesan jelaskan. kepada saya apa? Kemudian apa yang saya balas? Kirim pesan. Menanggapi video yang beredar tentang rumah apologet yang kata Anda sudah Anda DP dan ada fotonya, itu adalah foto yang diambil dari Facebook. Saya bertanya kepada orang yang punya akun Facebook, yang punya foto profilnya, itu foto sudah lama. Makanya di sini saya mau, kalau Anda memang orang yang beragama, nggak usah Anda bahas agama Islam Kristen. Kejujuran itu adalah hal yang Baik, paling tenang utama dulu, dari tenang orang dulu, beragama. tenang. Foto rumah apologet Makanya, Anda sekarang juga. oke, Saya nggak mau baik, teman-teman Kristen saya itu dibohongi oleh Anda. baik. Sudah bisa gantian? Bisa saya tanggapi? Silakan. Oke. Ya, silakan. Pantes saja tidak salah
dan sudah tepat saya membalas pesan dia itu minum obat dulu. Betul, saya bilang begitu. Gini, yang mau saya tanya begini. Kenapa Anda berkata kepada saya bahwa saya itu membeli gambar dan kemudian gambar itu ada di Facebook? Bang, sekarang era internet, Bang. Teman Anda, Sob Katul, itu memperlihatkan ada foto, ada uang, ada rumah, dan itu semua bisa diakses. Sekarang gini aja, Bang. Mana foto rumah Apologet itu kalau memang Anda memang sudah nge-DP rumah itu, Bang? Tunjukkan aja di sini. Baik, saya jawab. Yang saya tanyakan tadi belum kamu jawab. Gini, teman saya Sofiatul menunjukkan orang transaksi serah terima duit, betul? Ya. Nah, saya katakan bahwa foto yang transaksi serah terima duit itu benar. Itu benar itu. Itu tangan saya dengan tangan seseorang. Itu serah terima uangnya. Itu saya konfirmasi sekali lagi, itu benar. Kemudian yang kedua, masalah ada gambar rumah. Sofiatul tidak pernah memposting gambar rumah. Dia hanya menunjukkan orang serah terima duit. Tidak ditunjukkan foto rumahnya. Pertanyaan saya, kenapa kamu bisa memfitnah Sofiatul atau memfitnah saya bahwa foto rumah itulah foto yang serah terima duit? Pertanyaan saya, kenapa kamu bisa menuduh saya ataupun Sofiatul bahwa foto rumah itu yang kami maksud? Oke, Bang. Itu sudah beredar loh, Bang, dan sudah dibahas juga oleh Bang. Siapa yang ngepost? Yang ngepost apa? Banyak loh, Bang. Saya ngecek loh, Bang, satu-satu. Banyak ngepost. Apakah saya yang ngepost? Apakah saya yang ngepost? Sendiri loh, Bang. Dari pihak Kristen sendiri loh, Bang, yang mendonasikan dana. Dia di situ menyebutkan terima kasih, begini begono, itu dari Kristen sendiri loh. Bukan, kamu jangan lari kemana-mana dulu. Gini loh, apakah saya ngepost foto rumah itu, kemudian foto itulah yang foto rumah itulah yang dimaksud untuk jual beli foto yang tertera di rumah itu? Apakah saya? Ya, Anda enggak, cuman kan ada di teman-teman Anda. Makanya yang saya Kristen bilang yang minum mendonasi. obat. Makanya tidak salah saya bilang sama kamu minum obat. Ya, Bang, ya. Ini saya mau bilang sama Anda, tunjukkan saja sekarang kepada kita semua foto rumah Apologet itu. Kalau memang itu Nanti kamu bukan foto pingsan. Gini teman-teman, saya tahu gini loh. Oke, bisa saya tanggapi ya? Baik. Gini, saya juga teman-teman akan membantu orang-orang yang harus minum obat ini. Gini. Tenang. Saya akan bantu kamu untuk menjawab pertanyaan saya sendiri. Sebentar ya. Sebentar. Saya akan membantu kamu untuk menjawab pertanyaan kamu kepada saya. Udah kurang enak bagaimana lagi tuh teman-teman. Gini. Nih ya, sebentar. Saya tunjukkan sama kamu dari mana informasi itu berasal. Nih. Kamu mendapat informasi itu dari sini. Sebentar, saya inikan dulu. Tenang ya. Sebentar nih. Saya balik dulu kamera saya ya. Balik. Biar kamu tidak saya bilang harus minum obat lagi. Silakan. Oke. Ini ada sebuah akun. Kelihatan? Kelihatan nggak? Ya. Oke. Menurut kamu saya tanya dulu nih. Menurut kamu ini gambar ini asli, editan, atau betul-betul adalah saya dan gambarnya asli? Ya, kalau yang kamu lihatkan sama saya sekarang, saya nggak bisa menentukan. Cuman kalau dari yang saya lihat sekarang, itu sepertinya seperti foto kamu yang diedit di situ, Bang. Baik, Cuma sekarang baik. yang mau saya Tenang. tanyakan, Tenang, biar saya selesaikan. Biar saya selesaikan. foto rumahnya aja. Nah, tenang. Ini, Uang loh, Bang. tenang. Aduh, kamu kalau mau ngomong terus begini, gimana saya mau jelasin sama kamu? Gimana kamu nggak saya suruh minum obat terus? Waduh. Ini gini loh, sebentar. IPJ, tenang, IPJ. Tenang. Sebalik ke kamera saya.
Gini, tenang, gini, saya balikin dulu kamera saya sebentar ya. IPJ, kamu bisa tenang, bisa sebentar saja kamu mendengar penjelasan saya, biar kamu nggak saya suruh minum obat lagi. Pertanyaan saya simpel, tunjukkan foto rumah saya gitu loh, Bang. Simpel, tunjukkan foto rumahnya. Tunjukkan foto rumahnya biar kami Google, biar kami tahu di mana alamatnya. Memang drone. Kau pikir drone? Sebentar. Apa ya? Membahas Islam. Membahas Tenang, drone, sebentar. Drone, tenang dulu, tenang. Kamu kan diutus oleh Rudi Iskariot kan, ke sini kan? Betul? Oke. Saya Gini, ingin kebenaran. apakah saya boleh bicara? Ya silakan jawab pertanyaan saya, mana fotonya? Itu aja yang saya mau. Boleh saya tanggapi? Ya silakan. Baik. Kira-kira kamu kasih saya berapa menit buat nanggapi? Karena saya minta foto. Jadi abang silakan Oke. tunjukkan foto baru tanggapi. Oke. Gitu. Setelah nanti saya foto rumahnya, cekrek. Terus nanti kamu masukkan Google kan? Wah, ini alamatnya di sini. Mari kita berjihad. Gadrun. Pertanyaan saya sebentar gini. Kamu kan Islam. Kamu pernah sebentar. Pernah tidak sebentar gini. Oh, saya balik dulu ya. Nih, sebentar. Saya kasih dulu sebentar nih. Sebentar, saya balik. Apa lagi, Bang? Teman-teman Kristen hati-hati sama Bang di sini, Mbak. Teman-teman. Nah, ini. Dia di sini. Ini tenang nih. Ini saya pasang rumah apologet nih, kolekte pembangunan rumah apologet di situ. Saya tanya dulu sama kamu, pernah tidak kamu transfer ke situ sebesar Rp1? Pernah nggak? Bang, karena saya ingin kebenaran, Bang. Saya nggak mau teman-teman yang Sebentar, pertanyaan saya, pernah tidak kamu transfer Rp1? Pernah nggak? Bang, itu juga nggak mau menganggap Anda Kristen. Anda tidak menganggap Yesus Tuhan. Anda Lari menganggap kemana-mana Yesus ini. Lari ke sana kian kemari. Enggak, yang saya tanya sama kamu media, pernah tidak kamu mensupport Rp1 saja ke situ? Abang memang menipu umat Menipu. Kristen di Indonesia, Bang. Support nggak pernah, memberi nggak pernah, kepo mana foto rumahnya, di mana foto rumahnya, kami mau lihat, mau kami cari di internet. Setelah kami dapat foto rumahnya, kami akan sewa penembak jitu. Kadrun, sembuh Drun, sembuhlah kau setan, sembuhlah kau. Pantesan kamu saya suruh minum obat, ya kayak begini. Menipu, Bang. Berhenti menipu. Baik, Berhenti menipu. sekarang Bang. kamu dengarkan saya di bawah dulu ya. Nanti kamu naik lagi, nanti kamu boleh naik lagi. Begini. Teman-teman sekalian, kenapa saya suruh minum obat? Gini, saya mendapat kiriman video di mana di situ Sofiatul mengirimkan foto ada transaksi jual beli. Transaksi foto itu hanya berupa tangan dan uang. Saya konfirmasi bahwa foto itu adalah benar. Tetapi yang tidak benar itu begini. Foto yang transaksi uang itu adalah mengenai transaksi rumah yang ada di sebuah foto. Yang foto itu yang foto itu tidak pernah saya katakan itu rumahnya. Sofiatul juga tidak pernah mengatakan itu rumahnya. Nah, dari mana foto rumahnya bahwa itu rumah yang dimaksud? Dari profil-profil atau Facebook Edis TV palsu. Contohnya begini. Saya bantuin ini Rudi Iskariot karena Rudi Iskariot itu ngadepin saya nggak bisa. Yang dihadepin Edis TV KW. Nih. Ntar nih. Saya kasih tunjuk sama kamu. Nih ya. Foto-foto Edis TV palsu dan rumah-rumah apologet yang dipakai oleh Rudi Iskariot dengan berhalu
Ah, inilah fotonya, ternyata Edis TV ngambil dari foto gambar katanya. Padahal saya tidak pernah mempost yang demikian. Nih, saya tunjukkan sama kalian betapa banyaknya rumah-rumah apologet karang-karangan. Nih, lihat dari sini asal usulnya. Ini dipost oleh Edis Apologet. Ini bukan akun saya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah punya akun sebelum 6 hari yang lalu. Akun debat-debat Facebook, nggak ada. Ini entah siapa yang punya ini. Nah, dia kasih gambar ini. Nih, 10% rumah apologet Edis TV sudah jadi, mohon support, bla 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 ini. Nah, dia gambar. Nah, inilah yang dipakai oleh Rudy Iskariot. Padahal tidak pernah saya maupun Sofiatul bilang ini rumahnya, nggak pernah ada. Ini adalah gambar yang dipakai oleh Edis TV palsu. Nih, gambar-gambar AI itu banyak sekali, bukan cuma 1-2. Nih, ini juga termasuk nih. Kan ini yang dimaksudkan ini. Gambarnya saja sudah editan, fotonya saja sudah kartun. Kok kamu bilang saya? Jadi Rudy Iskariot ini teman-teman, karena nggak bisa ngadepin Edis TV asli, yang dihadapin Edis TV KW. Sejak kapan saya bertransaksi mengenai rumah yang ada di foto itu? Gak pernah ada. Tetapi teman-teman, yang membuat Rudy Iskariot begitu, itu sebenarnya keluguan dia dan juga keluguan banyak orang-orang Kristen. Karena banyak orang-orang Kristen yang mengira itu akun asli, padahal tidak. Disangkanya itu saya yang ngepost itu. Begitu. Saya bilang sama Anda, ada ratusan akun Facebook yang palsu, yang bukan punya saya. Seperti ini, saya balikan kamera saya sampai bosen kalian nanti saya bikin. Nih, ini pengikutnya ini 250.000. Kelihatan kan 250.000. Kalau nomor rekeningnya emang benar ini, nomor rekening ini emang betul. Tapi akun ini bukan punya saya. Jadi postingan-postingannya dia ya bukan tanggung jawab saya nih. Ini foto siapa coba ini? Ini siapa ini? Coba saya tanya sama kalian, ini foto siapa? Tapi lihat komentar-komentarnya, selamat ya Bang Edi. Ini kalau cuma ngedit-ngedit begini, masa kalian percaya sama anak SD? Aduh, gimana sih? Masa gambar-gambar AI, foto-foto kartun dibilang saya? Ada-ada saja. Please deh Rudy, ya. Kalau udah nggak bisa ngadepin Edis TV yang asli, kamu bergelut dengan Edis TV KW. Makanya dia sedang berdebat dengan Edis TV KW karena tidak mampu melawan Edis TV asli. Seperti orang yang kalah tinju. Tahu kan orang kalah tinju? Setelah dia kalah tinju sama Mike Tyson, dia pergi kepada pohon pisang. Oh ini Mike Tyson, ini Mike Tyson, saya hajar ini Mike Tyson ini. Wah. Itu yang disebut dengan strawman argumen. Berhalusinasi bahwa itu adalah lawannya, padahal tidak. Begitu. Makanya saya bilang kepada orang-orang yang demikian, minum obat dulu. Iya, gimana sih? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Jai Dufan. Silakan Jai Dufan. Silakan nyalakan kamera Anda. Jai Dufan, apakah Anda seorang Muslim? Halo, selamat malam. Selamat malam, apakah Anda seorang Muslim? Apa? Apakah Anda seorang Muslim? Halo? Baik, nggak jelas, kita taruh di bawah, teman-teman. Kristen. Iya, kalau Lain. nggak jelas di bawah. Iya, gimana nggak saya bilang minum obat? Orang dia saja sudah mengeluarkan argumen-argumen yang nggak jelas seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, memang benar bahwasanya sudah terjadi transaksi
jual beli mengenai rumah apologet tersebut. Rumah yang akan kita gunakan untuk rumah apologet tersebut. Mengenai foto rumahnya, itu memang bukan foto yang beredar yang dimaksudkan oleh Rudy Iskariot dan teman-teman dan yang diposting oleh akun-akun Edis TV palsu. Tidak pernah Sofiatul mengatakan bahwa itu rumahnya. Tidak pernah saya mengatakan itu rumahnya. Nah, kenapa mereka memancing? Mana foto rumahnya? Mana tunjukkan foto rumahnya? Karena kalau foto rumah itu teman-teman, Anda masukkan ke internet, masukkan Google image itu ya, pencarian gambar, itu nanti ketahuan di mana alamat, itu ketahuan semua. Nah, metode-metode anak SD itulah yang dipakai oleh Rudy Iskariot. Tetapi dia langsung bilang, saya ini ahli IT. Ahli IT katanya. Ahli IT, tapi dia tidak bisa membedakan gambar itu asli atau kartun. Itu kan metode-metode gampang. Gitu loh. Sekarang ini kan ada Google Map. Masuk semua foto-foto rumah itu di Google Map tuh ada. Klik saja itu, nanti muncul alamatnya di mana, rumah itu ada di mana. Udah satelit-satelitan. Yang bisa kau kadalin cuma anak-anak SD. Gimana sih? Aduh, gimana kalian ini? Kecuali rumah tersebut tidak masuk Google Map. Kalau rumah itu tidak masuk ke Google Map atau tidak pernah kalian post ke media sosial, itu pasti Google tidak akan bisa membacanya. Tapi kalau ada di map, di Google Map kelihatan, itu sudah langsung ketahuan alamatnya di mana semua. Dan mereka ingin itu. Kau pikir saya tidak tahu? Aduh. Pantesan Rudy Iskariot nih kena bully aja terus kerjanya. Tapi heran dia senang, dia dibully itu dia senang. Heran saya. Ayo silakan. Nah teman-teman sekalian info ya, info. Progresnya itu teman-teman sudah tinggal kurang 10%. Ya, jadi dengan bantuan dari teman-teman sekalian, support dari teman-teman kalian semua, itu bisa tercapai. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bulan depan itu sudah tercapai, teman-teman. Kurangnya sekitar 50% lagi. Saya nggak bilang angkanya ya. Nanti kalau dibilang angkanya nanti, pokoknya 10%. Ya, kalau didolarkan itu 50.000 US dollar. Itu kurangnya sekitar segitu. Teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Ya, kalau 50.000 itu kalian hitung sendiri. Ya. Hanya kurang seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan ada acara ya kita open house begitu ya. Tentunya teman-teman nanti bisa datang begitu. Begitu teman-teman ya. Artinya yang saya utarakan ini adalah bentuk tanggung jawab saya begitu. Dan puji Tuhannya juga teman-teman bahwa sang pemilik sebelumnya ini memang orang yang baik gitu ya. Dia kasih dengan harga yang murah begitu ya. Kalau harga normal nggak dapat segitu. Ya. Seperti itu teman-teman. Pokoknya nanti tenang saja. Nanti kalau udah ini dan kalau mereka pancing-pancing foto dong. Saya tahu buat apa. Maksud ngerti kok, kita ngerti.